Bagaimana jadinya jika sebuah institusi yang seharusnya menegakkan hukum justru menjadi salah satu institusi yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat? Ini bukan opini, ini adalah data. Dan ketika kita membedah angka-angkanya, cerita tentang kepolisian di Indonesia ternyata jauh lebih kompleks dari banyak yang orang kira. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri merupakan salah satu institusi yang paling kuat di negara ini. Dengan ratusan ribu personel, mereka memiliki kewenangan untuk menangkap, menyelidiki, hingga menentukan arah sebuah proses hukum. Namun data pengawasan publik menunjukkan sisi lain yang jarang dibahas. Menurut Komisi Kepolisian Nasional, hanya sampai September 2023 saja sudah terdapat lebih dari 1.000 pengaduan dari masyarakat terhadap polisi. Mayoritas laporan berkaitan dengan penanganan perkara yang tidak profesional dan penyalahgunaan wewenang. Laporan lain datang dari Ombudsman Republik Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kepolisian hampir selalu masuk dalam instansi dengan laporan masyarakat terbanyak. Ratusan aduan setiap tahun berbicara tentang maladministrasi, penundaan kasus, hingga pelayanan publik yang sangat amat buruk. Sementara itu, organisasi pemantau HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat ratusan peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian dalam 1 tahun dalam pemantauan. Artinya, masalahnya tidak hanya soal birokrasi, tetapi juga soal penggunaan dalam hak kekuasaan. Dan ketika sebuah institusi memiliki kewenangan sebesar itu, setiap penyalahgunaan wewenang bisa berdampak langsung pada keadilan masyarakat. Namun cerita ini bukan hanya tentang kritik, ini tentang pertanyaan yang jauh lebih besar daripada itu. Bagaimana sebuah institusi penegak hukum bisa tetap kuat tapi juga tetap diawasi? Karena pada akhirnya kekuatan polisi tidak hanya diukur dari senjata, seragam, atau kewenangan mereka, tetapi dari satu hal yang jauh lebih penting, kepercayaan rakyat. Dan ketika kepercayaan itu dipertanyakan, maka reformasi bukan lagi pilihan. Ia menjadi sebuah keharusan.